Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Usama Abdul Aziz, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika STK Darul Hikmah Surabaya angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajarkan materi fisika kelas 10. Apa itu? Tentang hukum Newton. Penasaran seperti apa pembelajarannya? Simak terus video ini sampai akhir. Oke, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Oke, semangat semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semangat ya. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran dari teman-teman semuanya, anak-anak sekalian. Apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke, tetap semangat terus untuk belajar fisikanya. Karena kita ingat di dialog kita ya, bahwasanya kalau Bapak ngomong gimana? Fisika itu mah mudah, kita pasti bisa. Ya, fisika itu mudah. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Apa itu? Ya benar. Pada kesempatan yang sebelumnya kita membahas mengenai gaya, apalagi kecepatan, dan masih banyak lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang mana sangat berkaitan dengan yang namanya gaya, yaitu tentang hukum Newton. Oke, pintar sekali anak semua. Ya, hukum Newton. Pertama-tama, apa ingin tanyakan kepada anak sekalian? Ada yang tahu nggak apa itu hukum Newton? Ya, benar. Itu dia. Hukum Newton itu adalah sebuah hukum yang berkaitan tentang gaya. Intinya kita akan membahas gaya di dalamnya. Sebagaimana sudah Bapak singgung di awal tadi, bahwasanya berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, di mana kita membahas mengenai gaya, kecepatan, dan masih banyak lagi. Dan ini hukum Newton ini adalah suatu hukum yang berkaitan tentang gaya. Penemunya siapa? Ada yang tahu nggak? Ali? Oke, benar semua. Ya. Hukum Newton ini adalah suatu hukum yang mana ditemukan oleh Isaac Newton. Ini ceritanya ketika Isaac Newton berpikir ya, diam di bawah pohon apel ya. Pohon apel, tiba-tiba dia itu kejatuhan apel dari atas. Saat itu dia langsung berpikir, kok bisa ya apel itu jatuh ke bawah? Kok bisa ya sesuatu yang di atas itu pasti akan jatuh ke bawah? Ketika ditelusuri, dipelajari lebih lanjut, maka ditemukanlah yang namanya hukum gravitasi Newton. Dan dari situ pula Newton menemukan hukum Newton itu sendiri, yang dinamakan dengan hukum Newton itu tadi ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman, bahwasanya segala apa yang kita temui dalam keseharian kita itu adalah sebuah karunia, rahmat yang mau berikan kepada kita, yang mana kita bisa menelaah lebih dalam, kita bisa mencari ilmu lebih dalam di dalamnya. Jadi tetap terus haus dengan ilmu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisi kita. Ya, kita akan langsung masuk kepada pembahasan tentang hukum Newton. Sebagaimana yang Bapak singgung tadi ya, dan juga dijawab oleh Rugi. Itu hukum Newton ini adalah suatu hukum yang berkaitan dengan gaya. Gaya kan kemarin macam-macam ya. Ada gaya berat, gaya gravitasi, dan masih banyak lagi. Dan ini semua akan berkaitan tentang itu. Ya, dimana pada hukum Newton itu terbagi menjadi 3 hukum. Ya. Newton membagi hukum Newton ini menjadi 3 hukum. Yang pertama ada hukum Newton 1, hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Pembelajaran ini adalah suatu pembelajaran sangat penting teman-teman, karena hukum-hukum ini yang dikemukakan oleh Isaac Newton adalah suatu hukum yang
berkaitan erat dengan kehidupan keseharian kita. Dan ini bisa kita kaitkan dengan agama Islam, yang mana nantinya bisa lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama. Jenis hukum Newton yang pertama, yaitu hukum Newton 1. Hukum ke-1 Newton ya. Ya, ada yang ingat nggak? Ada yang sudah belajar? Ada yang sudah belajar pembahasan yang sudah Bapak berikan kemarin. Oke. Sinta. Ya, benar banget. Hukum 1 Newton ini adalah hukum yang menjelaskan bunyinya dari hukum 1 Newton ini adalah ketika suatu benda itu diam, atau bergerak, selama resultan gaya itu 0, atau bisa dikatakan R 0 gitu ya. Resultan gaya itu 0 atau tidak ada gaya yang memberikan gaya luar yang memberikan kepada benda tersebut, maka benda yang tadinya diam akan tetap diam, dan benda yang tadinya bergerak maka akan tetap bergerak. Sehingga hukum 1 Newton ini adalah hukum yang biasa disebut dengan hukum kelembaman, dimana dia itu terus menerus. Kalau diam, ketika dia tidak berikan gaya luar, maka tetap selamanya akan diam. Ketika bergerak, maka ketika tidak berikan gaya kepada benda tersebut, maka selamanya benda tersebut akan bergerak. Dimana untuk hukum ini kita bisa sering ciri-cirikan atau sering gambarkan bahwasanya sigma itu adalah 0. Sigma sama dengan 0. Kalau ini kita kaitkan dengan agama, bahwasanya dari hukum 1 Newton ini kita diajak untuk kita selalu istiqomah ya teman-teman. Istiqomah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, dalam amalan ibadah yang kita lakukan. Kita harus terus menerus untuk melakukan kebaikan itu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Jangan pernah berhenti ketika kita itu sudah kayak ini ya, yang tadinya diam ya selamanya diam aja nggak apa-apa. Kalau yang ini bergerak selamanya akan bergerak. Ketika tidak ada gaya yang mempengaruhi atau memberikan gaya luar yang memberikan sesuatu kepada benda tersebut. Kemudian setelah hukum 1 Newton, kita akan masuk kepada hukum kedua Newton. Ini juga menarik teman-teman, bahwasanya di hukum 2 Newton ini adalah suatu hukum yang mana hampir berkaitan dengan hukum 1 Newton. Hanya saja di sini dikatakan bahwasanya dalam hukum 1 Newton, dalam hukum kedua Newton menyatakan bahwasanya percepatan suatu benda itu selalu berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa atau AFM. Ini ya rumus persamaannya. Ini A ini percepatan, F ini gaya, M ini adalah massa. Dimana percepatan ini selalu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dan di sini biasanya ya dalam rumus-rumus yang sering kita temui itu untuk persamaannya ini nanti diubah agar lebih mudah, yaitu adalah F sama dengan M kali A. Sini F sama dengan M kali A. Ini adalah hukum kedua Newton. Yang mana nanti contohnya kita bisa temukan ketika kita itu mendorong suatu benda, maka ketika percepatannya itu pelan, maka gaya yang kita berikan itu berarti pelan, dan masanya itu pasti besar karena berbanding terbalik dengan massa percepatan tersebut. Kalau masanya ini besar, maka percepatannya kecil. Kalau masanya ini kecil, maka percepatannya akan menjadi besar. Itu makna dari hukum kedua Newton ini tadi. Kemudian kita langsung lanjut kepada hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton. Ya. Di hukum ketiga Newton ini itu adalah sebuah hukum yang mana juga penting ya teman-teman ya dalam keseharian kita. Untuk persamaannya dari hukum ketiga Newton ini adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita itu memberikan sebuah gaya kepada suatu benda,
maka nantinya benda tersebut akan memberikan gaya balik kepada kita. Itu prinsip dari hukum ketiga Newton. Jadi kalau kita memberikan gaya, maka yang kita berikan gaya itu juga memberikan gaya kepada kita dengan gaya yang besarnya sama, hanya saja arahnya berlawanan. Ini hukum ketiga Newton. Kalau kita kaitkan dengan agama kita, ini sesuai dengan apa? Dengan ayat Ar-Rahman. Salah satu ayat di surat Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bahwasanya ketika kita itu berbuat baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan di dunia ini, maka yang akan Allah berikan, yang akan Allah ganjar di akhirat nanti adalah keburukan kita. Jadi oleh karena itu haruslah kita berhati-hati dengan dalam melakukan suatu amalan di dunia ini. Jadi apa yang kita berikan itulah yang akan kita naik. Sama kayak hukum ketiga Newton ini. Gaya dorong atau gaya yang kita berikan, maka nantinya akan sama dengan gaya yang kita dapatkan. Oke, ini adalah ketiga hukum. Yang pertama tadi sigma F sama dengan 0 untuk hukum ke-1 Newton. Kemudian untuk hukum kedua Newton sama dengan A F per ma atau percepatan itu sama dengan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan untuk hukum ketiga Newton itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Sekarang kita membahas mengenai contohnya. Contoh dari hukum 1 Newton. Contoh dari hukum 1 Newton ini adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika seseorang pengendara mobil itu mengendarai mobil dengan sangat kencang. Tadinya dia itu mengendarai mobil dengan sangat kencang, tiba-tiba dia itu berhenti, direm gitu. Maka penumpang yang akan yang ada di dalamnya, yang di dalam mobil tersebut akan terpental ke depan. Jadi kayak pas waktu berhenti kan terpental ke depan. Karena apa? Karena penumpang tersebut mempertahankan posisinya. Ini adalah hukum dari Newton atau hukum dalam itu sendiri. Ketika dia itu diam, maka selamanya akan diam. Ketika dia itu bergerak, maka selamanya akan bergerak. Sama kayak yang saya jelaskan tadi di contoh. Kemudian untuk hukum kedua Newton, ini contohnya ketika kita itu mendorong gerobak, ketika itu menarik sepeda, menaiki sepeda motor, ini adalah hukum kedua Newton. Ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan sedangkan untuk hukum ketiga Newton ini adalah suatu gaya atau hukum yang mana kita temui ketika kita itu contoh ya, teman-teman mendorong tembok gitu, mendorong tembok. Apa yang teman-teman rasakan? Tidak akan bisa bergerak. Karena apa? Karena temboknya itu juga memberikan gaya yang sama dengan kita. Atau contoh lagi, ketika teman-teman memalu paku gitu ya, tembok. Itu kan pasti kan akan ada kayak balik sedikit gitu ya, kembali sedikit ke arah berlawanan gitu. Itu karena apa? Ini adalah prinsip dari F aksi dan F reaksi. Ini adalah pembahasan mengenai hukum Newton yang mana dikemukakan oleh Isaac Newton. Jadi ada tiga, yaitu hukum ke-1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton, A sama dengan F per ma, atau bisa kita gambarkan dengan seperti ini. F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian hukum ketiga Newton yaitu F aksi dan juga F sama dengan min F reaksi. Oke, mungkin itu saja anak-anak sekalian. Mohon maaf karena pada pagi hari ini Bapak belum bisa mengajarkan penuh selama 2 jam ya, seperti halnya jam pembelajaran kita, karena habis ini Bapak ada rapat. Oleh karena itu nanti Bapak akan berikan materi atau Bapak akan berikan soal latihan membahas mengenai hukum 1 dan 2, hukum 1, 2 dan 3 di ini. Jadi nanti anak-anak manfaatkan waktunya untuk membahas tugas yang Bapak berikan sampai pembelajaran nanti berakhir. Mungkin itu saja bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhir, ada yang ditanyakan dari anak sekalian? Tidak ada ya? Oke, mungkin untuk ini saja. Tetap semangat terus untuk belajar fisikanya, karena ingat fisika itu mudah. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa, tetap suka dengan fisika, tetap senang dengan fisika, karena dengan fisika kita akan bisa mengetahui banyak hal seperti hanya ini tadi. Jadi kita membahas fisika hukum Newton, kita juga bisa mengaitkan dengan agama. Tetap semangat terus, jangan pernah berputus asa. Terima kasih, mohon maaf bila Bapak ada salah kata. Ikuti instruksi Bapak yang tadi ya, mengajarkan soal latihan yang telah Bapak berikan.
sampai waktunya habis nanti. Jadi manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Bila nantinya ada yang ditanyakan dari pembahasan ini, bisa ditanyakan ke temannya atau japri ke bapak nanti ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.